Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mbah Kendil. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman, silahkan pencet tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami sebagai hiburan yang insya Allah bermanfaat. Jadi kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Pada hari ini yang lagi viral Mbah, ini ada Mbah Joko Kendil, seorang musafir yang sedang menjalankan topo lelaku. Itu gimana Mbah menurut pandangannya Mbah Kendil? Selamat malam saya ucapkan dan selamat sejahtera kami sampaikan kepada teman-teman semua. Singkatnya saja bahwa yang kita kesimak tidak hanya Mbah Joko Kendil yang lagi viral. Saya justru malah menengok sebelah kanan. Kenapa? Zaman yang ramai seperti ini, zaman yang sudah modern seperti ini, ada kemunculan orang musafir yang bertekad bulat untuk menjelajahi Pulau Jawa. Pada saat ini Pak Kusnan muncul sebagai topo laku atau musafir untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mestinya atas kejadian ini Indonesia ini mungkin akan ada apa-apa. Artinya apakah ada peringatan dari Tuhan? Apakah negara ini akan melalui lintas kejayaan, atau negara ini akan mendapatkan cobaan yang sangat besar. Sehingga ragamnya Mbah Joko Kendil itu sebagai prediksi saya sebagai pelaku atau melakukan sesuatu untuk menuju kebaikan. Artinya ragamnya Indonesia itu atas perintah rahmat Allah bahwa sekarang banyak orang-orang hamba Tuhan yang kadang-kadang hanya mengurusi duniawi, yang kadang-kadang hanya mengutamakan perselisihan, mengutamakan selisih pendapat, mengutamakan kepentingan sendiri, dan banyak warga atau teman atau organisasi atau elemen yang berdebatan, yang saling menyantapkan kalimat atau kata-kata yang kasar. Sehingga beberapa bulan ini di dalam konten-konten saya pelajari hawanya panas. Mbah. Gus Samsudin, Gus Surat Merah berdebat hingga pawang hujan, hingga debus, perselisihan belum selesai, muncullah Mbah Joko Kendil yang bersama dengan kejadian Lesti. Sehingga seperti halnya di dalam konten-konten tidak ada habis-habisnya permasalahan. Nah, yang kita pelajari adalah Pak Kusnan atau Pak Joko Kendil. Sehingga munculnya Pak Joko Kendil itu merupakan gambaran atau ramalan apa? Maksudnya akan ada apa di negara ini gitu loh. Apakah negara ini harus belajar lelaku untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah perlunya Indonesia harus berjalan terus untuk menuju kejayaan, berjalan dan berjalan tidak temu-temu hasilnya. Sehingga dari kejadian Pak Joko Kendil itu lintas kita justru malah tentang kemasyarakatan atau warga Indonesia atau negara kita gitu loh. Itu sebagai lambang dari saya itu. Ada apa ini? Masalah itu saja menjadi permasalahan besar, menjadi gempar. Yang namanya musafir, yang namanya topo laku sejak saya belum ada itu sudah ada. Mbah saya lahir itu saja sudah ada yang namanya lelaku. Sekarang kita bayangkan Wali Songo menyebarkan agama Islam ke seluruh persada Nusantara. Itu kan juga topo laku. Mbah. Wali Songo menyebarkan agama dengan keberadaan yang terbatas, yang artinya di perjalanan tentang makanan, tentang keuangan, sama sekali tidak ada modal dan tidak ada persiapan. Tidak ada
lemahnya, tidak ada putus asanya para wali untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Menyebarkan agama Islam dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, itu perjalanan yang sangat melelahkan. Itu para wali saja sudah ada perjalanan seperti itu. Sebelum para wali juga ada lagi perjalanan dari para yang kita, seperti perjalanannya Brawijaya dari Majapahit untuk pergi menuju ke Gunung Lawu, perjalanannya Sabdo Palono Yoginggong yang bertapa di Gunung Lawu. Sabdo Palon yang diprediksi berasal dari kota Kediri, dari wilayah Kediri menuju ke Gunung Lawu. Itu juga perjalanan yang tidak pendek. Dan di Gunung Lawu ya bertahun-tahun Sabdo Palono Yoginggong. Bahkan ada puluhan tahun. Kemudian masih banyak lagi orang yang prihatin di daerah Alas Purwo Banyuwangi. Pada saat tahun 1989 saya topo laku di Alas Purwo Banyuwangi. Di sana banyak sekali orang-orang musafir, orang-orang yang topo laku, bahwa banyak warga Banten yang berjalan dari Banten menuju Alas Purwo Banyuwangi. Sampai dari Purwo Banyuwangi pulangnya juga berjalan kaki. Dari Alas Purwo Banyuwangi menuju ke Banten itu juga hanya berjalan kaki. Dan itu tidak hanya dari Banten saja, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun banyak yang topo laku ke Alas Purwo Banyuwangi. Entah kenapa, saya juga nggak tahu kenapa orang-orang ahli pertapa kok fokusnya ke Alas Purwo Banyuwangi gitu loh. Jadi tidak marem, tidak puas kalau tidak ke Alas Purwo Banyuwangi. Jadi di sana banyak berteman teman-teman pertapa gitu loh. Jadi yang namanya topo laku tidak hanya sekarang ini saja, sejak dahulu itu sudah ada. Tapi untuk tahun-tahun ini ada Pak Kusnan yang topo laku yang diawali dari tahun 2001 hingga sekarang berarti sudah 19 tahun lah ya. Ya, sekitar itu Mbak. Tapi itu bagi orang yang melihat Pak Kusnan itu pasti dia merasa enak Pak Kusnan sekarang bisa tenar. Iya. Enak Pak Kusnan bisa tenar. Enak Pak Kusnan sering dikasih uang. Dipersilahkan untuk makan, diajak ke warung, dikasih uang. Tapi sebenarnya untuk Pak Kusnan itu merupakan halangan yang sangat berat. Betul yang dikatakan oleh Gus Samsun. Gus Samsun mengatakan bahwa orang-orang yang menyegat Pak Joko Kendil atau Pak Kusnan itu adalah merupakan halangan bagi yang topo laku gitu loh. Akhirnya apa? Kalau sering dicegat, akhirnya nanti kan terhambat dalam tujuan. Iya. Sehingga benar yang dikatakan Gus Samsun, untuk Pak Kusnan itu adalah merupakan halangan dan hambatan. Sehingga kalau saya menjadi Pak Kusnan atau Pak Joko Kendil, saya melintas ke sawahan, ke persawahan atau ke perkebunan atau di kampung-kampung. Sehingga biar tidak ada yang mengganggu dalam perjalanannya. Itu kan masih lama toh. Pak Joko Kendil itu masih lama. Memang setiap orang mengadakan perjalanan, setiap orang yang topo laku, setiap orang yang berinisiatif untuk yaitu menjadi orang musafir yang dalam tanda petik ada ingin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berniat untuk merendahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk merendahkan diri tawaduk di ngarso dalem Gusti Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang musafir, orang yang berperjalanan jauh itu mengelilingi dunia atau berjalan menapak tilas di perjalanan di Pulau Jawa ini merupakan adalah belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, topo laku memang setiap orang tidak sama. Jadi kita tidak bisa menyamakan dari orang A, orang B, orang C, orang D. Itu tidak sama. Karena berasalnya dari topo laku pun juga tidak sama. Ada yang topo laku dari agama lain, ada yang topo laku dari non-muslim, ada yang topo laku dari muslim yang dikatakan musafir, ada yang topo laku dari kejawen. Itu nggak sama caranya itu.
sama-sama lelaku, sama-sama tirakat, sama-sama menjadi musafir, tapi ragamnya tidak sama, pemirsa. Saya dulu juga demikian, tapi saya mengadakan topo laku. Tidak saya katakan saya bukan musafir, saya hanya seseorang yang merasa ingin topo siksorogo, yang ingin tawaduk, rendah diri di hadapan Allah, yang ingin rendah diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Saya perintah dari hati saya sendiri. Biasanya pada waktu malam ada niat atau ada bisikan hati. Hati kan bisa bicara. Malamnya mendapatkan perintah, paginya langsung saya berangkat. Dan orang yang topo laku atau yang disebut musafir itu tidak boleh sangu sepeser pun. Tidak boleh sangu. Kalau toh misalkan sangu ya sekedar sedikit saja untuk gembulan, sangat sedikit saja. Nah, ada yang punya pengalaman, punya inisiatif atau punya laku, seorang musafir di perjalanan apabila misalkan dikasih uang, apabila dikasih makan, apabila punya uang kemudian ke warung, itu diperbolehkan. Tapi kalau orang yang bertopo laku itu nggak sama. Orang yang bertopo laku itu orang yang pasrah sumarah ono ngarsane Gusti najan mati ning tengah dalan dilakoni. Itu topo laku. Jadi berjalan dari rumah menuju yang apa yang dituju, berjalan dari rumah menuju kemana arahnya dia yang akan dituju, itu berjalan ke desa-desa, ke kampung-kampung. Apabila hujan, berteduh di empernya orang. Kemudian apabila di rumahnya orang ada makanan banyak, tidak dikasih, ya tidak boleh marah. Jadi seorang topo laku, kalau tidak diberi makan orang lain, tidak boleh makan. Jadi walaupun misalkan kita bawa uang, kita tidak boleh beli. Ke warung tidak boleh. Uang hanya sebagai simpanan, sebagai piandel saja. Jadi dari rumah itu yang diperbolehkan hanya minum di sumur. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, pasti dikasih orang itu. Delalah kersane ngalang ya duwe uang. Tapi kadang-kadang duwe uang sedino pisan, telung dino ndak, sedino dipei uang sesuk ndak. Jadi enggak seperti apa ya, enggak seperti orang-orang biasa. Jadi orang yang topo laku seolah-olah tentang makan saja sulit gitu loh. Contoh, saya dulu pernah topo laku di wilayah Rejoso Nganjuk. Rencana saya akan ke Jawa Tengah. Di tengah perjalanan di Bulak ada hujan. Saya berteduh di rumahnya salah satu orang petani. Ketepatan rumahnya kecil sehingga ada dua bilik, ruang tamu dan ruang dapur. Mepet, Mbak. Ada penghalang gede itu. Nah itu kalau ibunya yang masak itu saya ngincang atau ngintip itu saja bisa. Dia dengan menggoreng gere, menggoreng tempe tahu, terus masak tempe, terus kemudian nasinya juga hangat. Ternyata apa? Hujan berjalan, masak berjalan. Setelah masak matang, saya berbicara sama anaknya yang punya rumah, berbicara atau ngobrol-ngobrol sama bapaknya yang punya rumah, ibunya masak. Jadi saya 3 orang di ruang tamu. Kemudian yang dipanggil siapa? Yang dipanggil pertama kali adalah anaknya, namanya Didi. Kamu sini. Terus anaknya tadi makan di dapur. Setelah anaknya makan di dapur, anaknya kembali ke ruang tamu. Yang dipanggil siapa? Bapaknya. Bukan saya. Bapaknya saja. Saya tidak dipanggil itu. Kang, sini yo. Langsung masuk ke dapur makan. Jadi anaknya makan, bapaknya makan, saya tidak ditawari. Setelah satu rumah sudah makan, langsung dia akan kembali ke sawah lagi ingin menanam padi. Bilangnya begini, Pak, ini saya akan tandur. Saya ingin mancing lah, penjenengan itu meneruskan laku apa di emper. Kalau di emper rumahnya akan saya kancing. Jadi saya diusir, pemirsa. Itu kan aneh toh. Dalam satu ruangan saja kok saya sendiri tidak dikasih makan. Itu aneh. Lah memang begitu. Jadi Tuhan atau Allah menguji kepada saya, kamu kuat nggak? Itu sampai jam 3 loh Mbak. Dari pagi sampai jam 3 saya tidak makan itu.
Jadi saya hanya merasakan dan mencium bau-bau yang sedap, melihat orang-orang yang makan dan saya tidak makan itu. Pada saat rumahnya ditutup, dia pergi ke sawah, kemudian saya berjalan lagi, hujan datang lagi, Mbak, itu, Mbak. Nggih. Dan seterusnya. Jadi perjalanan orang yang topo laku atau musafir itu nggak sama gitu loh, Mbak. Nggih. Kalau musafir itu kan apa itu, aturan musafir itu kan ada aturan yang diagendakan dengan ajaran Islam. Nggih. Gitu loh. Tapi kalau topo laku itu lain, Mbak. Nggih. Nggak sama itu. Jadi kalau setahu saya topo laku dari Jawa itu ya berangkat dari rumah tidak bawa uang, kalau ada ya uang pas-pasan tidak boleh dibelanjakan. Jadi berjalan terus. Kalau capek berhenti di rumah orang atau di sawah atau di kebun-kebun. Nanti kalau ada orang kasir memberikan makanan ini boleh dimakan. Tapi kalau tidak ada yang memberi tidak boleh makan. Walaupun 4 hari 1 minggu atau 1 tahun pun tidak boleh makan itu. Nggih. Jadi yang namanya topo laku itu nggak gampang itu. Makanya saya nggak pernah topo laku 10 tahun. Nggih. Karena nggak tahan, pemirsa. Jadi saya topo laku 3 bulan sudah mati-matian itu. Yang sering, yang lulus ya 3 hari, 7 hari, 15 hari itu. Yang sering. Ya paling lambat ya sekitar paling lama yang 41. Yang 1 tahun itu jarang kuat. Karena berjalan itu nggak gampang. Nggih. Pada waktu panas ke panas, hujan ke hujan, dan perut keadaan kosong. Nggih. Tapi tetap dikasih makan orang, tapi tidak setiap saat. Berjalan 5 kilo dikasih makan, 10 kilo macam enggak gitu. Nggih. Bahkan sampai 3 hari pun tidak dikasih makan. Nggih. Lah kita belanja tidak boleh, kita ke warung juga tidak boleh. Aturannya begitu memang. Nggih. Di lek ora enek rezeki sak tetes saka kersane Gusti Allah sing dititipne wong ndak kena mangan. Jadi pamane ini perlu topo laku gitu. Terus ning dalan jebret. Terus Gusti Allah maringi panganan lewat wong. Mlebu ning wong duwe karep sing ngoweki kula. Nggo Pak Bin, nggo Pak kula paringi niki buntelan sego pecel. Itu pemberian dari Allah. Nggih. Dititipkan kepada orang, diberikan kepada saya. Jadi kita boleh makan apabila sudah Allah memberikan rezeki makan lewat orang. Nggih. Jadi kita tidak boleh beli itu. Nggih. Kita tidak boleh beli, kita apalagi kita mencuri boleh, barang orang lain, hanya minum air putih saja. Nggih. Jadi topong rame atau topo laku atau lelaku yang sebagai musafir itu memang tidak sama. Nggih. Kalau topo laku atau topo ngerame itu kan ajaran dari kejawen. Nggih. Ajarannya para nenek moyang dulu. Kalau musafir itu kan ada aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan yang menirukan para wali. Nggih. Aturannya ya sholatnya harus tertib. Kemudian apa itu berbuat baik dan sebagainya. Pokoknya ada aturan-aturan tertentu itu. Tapi kalau topo laku yang bisa disebut topo siksorogo, ada yang menyebut topo laku, Nggih. ada yang menyebut tirakat laku, ada yang menyebut topo laku siksorogo, ada yang menyebut topo atau prihatin lelaku. Jadi banyak ragam. Nah, di dalam agenda kawruh Jawa atau gegulang Jawa atau menirukan para leluhur pada zaman dulu, yaitu pergi dari rumah, diniati dengan hati yang suci untuk bertakwa semindi ing ngarsane Gusti kang gelar jagat kanthi dasar yaiku mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus sendirian, Bang, ya? Ya, harus sendiri itu. Karena memang di situ menunjukkan keberanian, kita menggambarkan bahwa pada saat kita lahir dulu juga sendirian. Nggih. Nanti kita meninggal juga sendirian.
kita ditanya oleh malaikat di dalam kubur juga sendirian. Jadi itu kan belajar mandiri, belajar sendirian. Kita harus bertanggung jawab atas perilaku kita kepada Sang Pencipta. Terus kembali kepada titik permasalahan tentang kita kan orang Jawa, Mbak. Jadi yang saya bicarakan ini saya ketakutan kalau saya menerangkan tentang musafir. Jadi terang-terangan blak kotang bloko suto terus terang, saya tidak mengerti tentang ajaran musafir. Jadi kata-kata musafir itu saja penerjemahnya yang luas saya kurang mumpuni gitu loh. Bukan bidangnya, ya, Mbak. Pahammu saya orang musafir adalah orang yang bepergian jauh. Yang punya tujuan tertentu. Ternyata tidak hanya begitu, masih banyak apa tafsir-tafsir yang dinamakan musafir itu loh, Kak. Masuk orang yang menyebarkan agama, orang yang belajar atau berguru, perjalanan jauh kan bisa dikatakan musafir. Tapi kalau yang namanya Topo Siksorogo itu bisa diperintah oleh gurunya, bisa diperintah oleh hatinya sendiri. Dan untuk Topo Siksorogo atau Topo Lelaku yang diniati dari rumah untuk menebalkan keimanan, untuk mandik nih montro jopone, untuk mandik nih doa-doa nih. Maksudnya kalau di Jawa itu mandik nih, andai kata itu pusaka atau besi, itu nyepuhkan kerisnya agar semakin tajam gitu. Jadi kalau Jawa itu Topo Laku itu nyepuh nih ilmu nih. Andai kata pusaka atau besi itu ngelandep nih, meruncingkan, najamkan besinya itu loh. Mengasah, Bang. Iya, mengasah, mantap nih. Udah punya ilmu yang banyak, dimantapkan dengan pendekatan diri pada Tuhan. Lah, syarat-syarat untuk laku juga demikian, ada persyaratannya. Kalau bawa sangu tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dibelikan. Kemudian apabila di perjalanan tidak boleh mencuri. Terus kemudian apabila di perjalanan kalau tidak dikasih makan orang lain juga tidak boleh. Karena yang diharapkan oleh Topo Laku itu ya menerima makanan yang murni pemberian dari Tuhan. Diliwatkan pada orang gitu loh. Yang dicari itu gitu loh. Jadi tidak boleh kita setting saya akan ke Jawa Tengah, terus teman-teman saya telepon semua. Perjalanan saya dari misalkan Sambirejo, Blitar Ponggo, teman saya dari Blitar sampai Banyuwangi itu ada sekitar 30 teman. Terus saya SMS semua. Saya akan Topo Siksorogo, Topo Laku, besok kalau mampir saya siapin panganan. Tidak boleh itu. Tidak boleh, Pak. Janjian dulu tidak boleh. Saya dulu, besok akan saya berjalan menuju arah Purwo Banyuwangi. Saya ingin Topo Laku akan berjalan ke arah Purwo Banyuwangi. Tolong kalau saya mampir nanti ya dikasih makanan ya. Besok kalau sudah pulang saya ganti uang. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh disetting itu. Dan tidak boleh kalau di Jawa loh ya, tidak boleh mengunjungi siapapun. Tujuannya ke tempat A ya ke tempat A, tidak boleh belok-belok itu. Kalau boleh belok hanya cuma berteduh, menginap, beribadah itu bolehnya. Misalnya untuk kunjung teman yang sakit, untuk kunjung teman yang mantu atau resepsi itu nggak boleh, Pak. Nah, dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat yang dituju itu harus gembleng itu. Artinya gembleng itu ora pati-pati balik, ora pati-pati mulih yen turun teko kono. Apapun alasannya, apapun rintangannya, rawe-rawe rantas malang putung. Seperti itu. Dan perjalanan itu biasanya kalau kita lewat itu jalannya salah, itu balik itu pantangan. Harus tekuk penjalin gitu. Jadi misalkan ke arah timur balik ke barat lagi itu nggak boleh. Harus mencari jalan untuk menekuk, jangan sampai kembali itu. Jawa itu yang pertama. Yang kedua, pada saat berjalan di perjalanan, setiap kaki kita melangkah itu menyebut nama Tuhan. Misalkan andai kata kita orang-orang Jawa satu langkah Gusti Kang Mau Suci, Gusti Kang Mau Suci. Ini ku di batin. Di batin. Jadi
lidah ditekan ke atas, Gusti kamu suci, dipetak dengan dibatasi dengan lidah, Gusti kamu suci, tek, Gusti kamu suci, tek, lidahnya ke atas gitu. Tanda perhitungan gitu. Kalau enggak gitu ya langsung melangkah saja. Satu langkah Gusti kamu suci, Gusti kamu suci, Gusti kamu suci, Gusti kamu agung, Gusti kamu agung, terus mangga Gusti kamu agung, terus membaca asma-asma atau nama-nama Tuhan. Kalau kita sebagai orang muslim ya Allah, 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 Allah. Setiap kita melangkah kaki kanan dan kiri itu menyebut Allah, Allah, Allah. Makanya rata-rata topol aku nggak pernah tolak-tolak. Dinuluk terus gini. Merunduk dan nyawang ngarepe nek apa. Allah, 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 Allah. Sehingga karena banyaknya bacaan Allah tadi, kita akan untung sebutan yang banyak sekali. Yang kedua, kalau kita nyebut nama-nama Allah, nama-nama Tuhan, itu akan diamankan dari mara bahaya. Misalkan ada kendaraan akan menabrak saja, itu nggak bisa itu. Seperti diayomi sama Tuhan itu. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita jalan, melambaikan kaki kanan kiri, ya kita sebut duk kaki kanan Allah, duk kaki kiri Allah, duk kaki kanan Allah, duk kaki kiri Allah. Jadi duk Allah, 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 Allah. Ya, kalau dimungkinkan capek ya berhenti, kalau mungkin hujan ya boleh berhenti gitu. Ngantuk ya boleh tidur, ya boleh. Tapi ya ada aturan yang tidak boleh tidur kecuali malam, itu juga ada aturan di kejawen itu ada seperti itu. Tapi lakunya yaitu kita pada berjalan itu tidak boleh memikirkan es, tidak boleh memikirkan makanan, tidak boleh memikirkan istri, tidak boleh memikirkan siapapun, hanya membaca Allah, 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 Allah sampai nanti kakinya dan badannya capek. Makanya di dalam perjalanan kita Siksorogo, perjalanan kita yaitu Topolaku, itu kita untungnya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sebutan-sebutan itu. Kalau sebutan, kita bayangkan misalkan kita berjalan sekitar 30 kilo aja atau 20 kilo. Sudah berapa ribu nama Allah yang kita ucapkan? Banyak, Mbak. Makanya kalau kita melihat orang yang Siksorogo atau Topolaku atau yang dinamakan musafir, itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Sehingga saya pun juga nggak pernah berjalan atau menjalani yang lama, misalkan 10 tahun, 5 tahun saya nggak pernah. Karena ya merasa berat bagi saya, paling ya 3 tahun. Tapi untuk perjalanan kita meninggalkan rumah tapi sambil bekerja, kita sambil sekolah, itu sejak SD kelas 6 keluar ke SMP sampai tamat itu pulang-pulang bawa ijazah saya, Mbak. Nggak pernah minta, nggak pernah ngerepotin ya. Nggak orang tua gitu loh. Jadi kita biar sekolah juga mancing-mancing, kita cari-cari sendiri. Itu ya anggap saja kita Topo Siksorogo. Dan orang yang mencintai Tuhan itu kalau di Jawa itu tidurnya saja Topo Sudro. Itu seanggon-gon. Apa itu di tanah, apa itu di pohon, apa itu di kandang. Jadi itu dimanapun tempat harus menikmati. Di mana tempat harus menikmati, tapi tidak boleh pilih-pilih gitu loh, Mbak. Nah, itu ada lagi suatu contoh bahwa setiap orang yang menjalankan Topo Laku atau prihatin laku atau Topo Siksorogo itu pasti ada cobaan. Seperti kata Gus Samsun bahwa seperti halnya Pak Kusnan atau Pak Joko Kendil itu kan banyaknya orang yang penasaran, banyaknya orang yang ingin menambah penonton sehingga dekat sama Mbak Joko Kendil agar nanti penontonnya banyak gitu loh. Itu bagi YouTubernya untung karena setiap mengeluarkan tokoh Pak Kusnan, Pak Joko Kendil pasti tambah. Banyak yang melihat. Tapi bagi si Pak Kusnan sendiri itu sebenarnya merasa terhalang itu. Karena itu hanya repot melayani orang. Coba misalnya kita berjalan sekitar 10 kilo, yang nyeket ada orang 15.
Nah, kalau nanti ada sekitar 100 kilo sudah berapa yang nyegat kan pikirannya nanti kan tidak fokus sumber di marang Gusti. Pikiran megung ngladeni to nyetuki to jawab pitakone wong. Jadi enggak sembung antara nih kubu minallah lan qablu minanas gitu. Tujuannya rubah. Iya, tujuannya malah gagal. Makanya bagi teman-teman yang di perjalanan tahu Pak Joko Kendil berjalan, enggak usah kita menemui menyalami. Kalau moto dari jauh saja kan enggak masalah tuh, kan enggak ganggu itu. Misalkan Pak Joko Kendil berjalan, tahu kita putus saja enggak masalah. Tapi enggak perlu untuk dicegat, disalami, dijak wawancara, itu kasihan tuh. Nanti kan tujuannya malah justru terhalang. Mari kita doakan semoga Pak Kusnan, Pak Joko Kendil yang mempunyai tujuan atau mempunyai cita-cita yang sangat mulia, kita doakan semoga berhasil apa yang dituju. Amin. Dan diperintahkan sama gurunya bisa sampai lulus. Amin. Nah, kita tidak boleh merendahkan karena orang yang seperti Pak Kusnan itu tidak semua orang bisa. Andai kata orang 1 juta pun suruh menirukan Pak Kusnan atau Pak Joko Kendil mungkin ya tidak bisa. Karena yang namanya pergi dari rumah dengan keadaan tidak bawa uang, dengan keadaan berjalan kaki itu susah sekali. Kita kalau bayangkan mudah saja. Coba kita berjalan sekitar 50 kilo saja. Itu kan sudah capek, kaki seperti untuk melangkah saja sulit. Iya, berat. Jadi sepengalaman saya berjalan 3 hari itu di belakangan ini seperti bengkak Mbak rasanya. Sakit banget nyeri ya tadi. Sakit nyeri terus kaki itu seperti panas. Seperti panas. Tapi kalau mungkin sudah terbiasa nanti berapa bulan atau berapa minggu mungkin sudah tidak begitu sakit. Itu kan masih awalnya yang sakit. Terus kemudian halangan-halangan untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju cita-cita berhasil itu sangat banyak sekali. Dulu saya pernah menjalankan topo ngerame atau topo laku. Itu pernah saya singgah di sebuah desa. Di situ ada situs atau ada tempat pepunden atau tempat makamnya orang sakti. Kemudian saya tidur di situ, berhenti di situ. Karena saya ingin ngepos niroso di situ, memperbanyak doa-doa di situ. Nah, terus kemudian di situ itu saya bermalam di situ. Tiba-tiba pada suatu malam itu desa itu ada pencuri. Ada pencuri yang mencuri uang, beras, TV sama sepeda jengki. Sepeda RRT dulu Mbak, itu kan toko dibobol oleh pencuri. Nah, ada warga itu si pencuri tadi itu membawa sepeda sama barang-barang yang dicuri. Nah, wajahnya seperti saya. Sehingga pada saat saya topong ngerame, topo lelaku yang singgah di tempat punden atau tempat yang disakrakan itu, terus kemudian saya ditegur sama Pak Mong, sama utusan dari Bapak Kepala Desa. Tapi saya sudah izin kepada Bapak Kasun, Bapak Kepala Dusun. Tapi sama Pak Kasun tidak disampaikan ke kantor. Akhirnya bermasalah, saya dikunjungi sama warga aparat desa, ditanya surat menyuratnya, sudah saya sampaikan kepada Pak Wo. Nah, ketepatan justru malah surat yang saya pakai untuk perjalanan itu sama Pak Kasunnya dihilangkan. Jadi pada saat saya lelaku, itu kan waktu perjalanan saya. Perjalanan topo laku, tapi ada perintah dari batin ingin berhenti sejenak selama 41 hari. Di situ ingin berdoa di tempat yang disakrakan masyarakat. Kemudian saya di situ sekitar mendapat 38 hari. Ternyata di desa itu ada pencuri, ketepatan pencurinya, wajahnya, besarnya,
kakinya itu seperti saya. Mirip kotor nggih. Kemiripan saya. Akhirnya saya diinterogasi sama aparat desa, termasuk ada babinsannya dulu itu, ada polisi gitulah. Nggih. Terus berhubung saya itu menjalankan topo ngerame atau topo laku, saya tidak menceritakan bahwa saya itu orang bertapa loh Pak, itu kan tidak boleh. Nggih. Jadi orang yang bertapa ngaku bertapa tidak boleh, orang yang topo laku ngaku laku juga nggak boleh. Karena bacanya itu sombong, riak, menyombongkan diri bahwa biar didengarkan orang saya itu orang pertapa, itu tidak boleh. Nggih. Makanya pada saat 41 hari di tempat keramat itu, saya berpura-pura untuk jual dawet seadanya gitu loh. Nggih. Saya beli peralatan, jualan dawet, tapi tidak saya terima uangnya tadi. Tiap orang beli saya tidak menerima uang itu. Gratis gitu loh. Terus kemudian uangnya dari mana? Kok dapat uang dari itu? Yang namanya Tuhan Maha Adil. Pada saat saya di situ sudah ada beberapa warga yang heran, kok ada orang bertapa, karena banyak yang minta tolong itu. Nggih. Banyak yang minta tolong. Kadang tahu-tahu tuh saya pas wiritan itu ada orang jualan berambang. Nggih. Itu membawa satu obrok sekitar 1 kintal. Sebelum berangkat dia datang ke tempat saya bertapa tadi. Mbak, saya minta doa restu, semoga saya jualan berambang nanti bisa laris lancar. Terus dia meninggalkan rokok, gudang garam merah sama uang itu. Tapi ya tidak saya lihat karena tujuan saya bukan ke situ, bukan ke arah pencari pasien itu loh. Tiba-tiba besoknya saya topo lagi, meditasi lagi, yoga broto lagi. Terus bakul berambang tadi itu bawa teman lagi 3 orang. Nggih. Sama juga, Mbak kemarin. Tapi saya nggak jawab. Saya juga tidak melihat, saya tidak menjawab, tapi saya dengar. Nggih. Mbak, kemarin saya yang datang itu pagi itu, saya minta bertanya, kok saya berambang saya 1 obrok tuh tidak sampai sore sudah habis. Nah ini teman saya 3 juga demikian. Mau minta doanya Mbak, semoga nanti saya dagangannya bisa laris. Nggih. Akhirnya apa? 3 orang sudah meletakkan uang lagi. Akhirnya 3 orang 3 obrok itu juga kehabisan. Nggih. Akhirnya berita itu memberentek kemana-mana. Banyak orang yang minta tolong saya. Nah, uang yang terkumpul itu kemudian namanya kita kan topo, kita tidak cari uang. Jadi uangnya harus dikembalikan kepada orang lain lagi. Nah, kemudian uang itu saya belikan gentong, gelas, mangkok, gula. Terus saya membawa anak buah itu, membawa cantrik itu. Asisten, Bang. Asisten itu. Asisten untuk melayani saya. Terus untuk suruh belanja dan saya suruh masak. Kalau siang itu Mbak, dia menjual dawet itu, tapi saya enggak, harus dibayar gratis. Nah, kemudian karena saya jual dawet yang gratis, tidak ingin laba, tidak ingin diberi uang, ternyata justru menjadi bahan curiganya di aparat kepolisian. Dianggap aneh itu. Nah, akhirnya faktor penyelidikan dipojokkan bahwa saya adalah pencurinya. Nah, akhirnya menjadi masalah sehingga saya selama 3 hari, waktunya sudah habis 41 hari, 3 hari itu saya hanya wirawiri bungkal panggil di kantor desa, kantor polisi gitu loh. Akhirnya masalah ini juga selesai. Selesainya gimana? Terpaksa saya mengaku karena saya ditekan oleh pihak aparat. Sebenarnya tujuannya apa Pak Samad di sini itu apa? Wong jualan dawet kok nggak menerima uang dari orang yang beli itu? Padahal di masyarakat ada seorang pencuri ya, yang wajahnya seperti bapak dan bekas kakinya tadi, bekas pijakan kaki tadi besarnya seperti kaki saya itu.
andai disentikan itu hampir sama gitu loh. Hingga saya dicurigai kuat. Kemudian keputusannya dari Pak Kamituwo agar kalau saya biar terhindar dari masalah, saya harus bisa menunjukkan pencurinya. Akhirnya saya menafsir bahwa pencurinya itu berada di tengah tebu, ada perkebunan tebu itu. Perkebunan tebu, terus akhirnya warga mencari ke perkebunan tebu tadi, blusuk-blusuk banyak orang. Akhirnya di tengah pohon tebu tadi itu juga ada sepeda, beras, sama apa barang-barang pencurian itu. Akhirnya kan barang pencurian kan bisa temu. Berhubung barang itu temu, ya saya anggap masalah saya selesai. Ternyata tidak. Tetap saya harus dipaksa untuk menemukan si pencurinya, gitu loh. Nah, untuk menemukan pencurinya, menemukan maling tadi kan kesulitan. Akhirnya saya membuka rahasia saya. Sebenarnya gini Pak, saya itu bukan pencuri. Saya adalah orang yang menjalani tugas dharma untuk bertapa laku, prihatin laku. Andai kata di sini nanti selesai, nanti saya ke desa lain selesai, ke desa lain, itu Pak. Tapi dia tidak percaya. Akhirnya saya ternyata alhamdulillah itu membawa buku tamu. Pada saat itu saya kan masih gencar-gencarnya pasien saya di rumah itu. Saya membuka buku tamu, saya buktikan ini Pak. Saya sebenarnya cara saya ini paranormal. Kalau sesepuh, ini tamu kulo nih. Itu kan sampai beratus-ratus bukunya tebal dan saya bawa 3 itu. Karena kenapa saya bawa buku itu? Karena buku saya bawa itu kan ada pasien-pasien yang belum berhasil. Sambil wirid, sambil membaca, menolong pasien tadi gitu loh. Saya biar berhasil semua. Gitu. Terus ada namanya Pak Iskandar, tidak salah itu bekerja di salah satu Kapolres itu. Yang saya sebutkan. Ya, itu pernah minta tolong saya. Dan ada nomor teleponnya. Terus akhirnya ditelepon bahwa si Bapak Wakil Kapolres dan salah itu pernah minta tolong saya dan dinyatakan bahwa saya bukan pencuri, saya adalah sosok sesepuh. Akhirnya saya dikeluarkan dari permasalahan itu. Dan itu kan halangan. Yang saya ceritakan ini tadi saya akan menceritakan toh, orang yang berjalan untuk mencari kebaikan, orang yang berjalan topo laku itu pasti ada halangan. Pasti ada Mbak. Seperti halnya kita kembali kepada Bapak Joko Kendil, yang mestinya dia itu berjalan tidak ada yang menghalang-halangi, ternyata di perjalanan ada yang menghalangi. Sehingga tujuannya tidak bisa fokus, terus terhalang berbagai pertanyaan di YouTuber. Seperti itu. Jadi banyak sekali halangan-halangan kita untuk menuju pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga kita kembali kepada titik permasalahan bahwa perhatian atau bagaimanakah tanggapan saya untuk Pak Joko Kendil yang sekarang sudah viral. Saya sangat mengagumi, saya sangat salut sekali bahwa Pak Joko Kendil justru malah melebihi saya karena dia bertahan sampai 19 tahun. Sedangkan saya sendiri saja setahun saja sudah ngoyo. Jadi semoga kita doakan Pak Joko Kendil berhasil apa yang dicita-citakan. Allah memberkati dan tentu kita semua juga ikut mendoakan semoga perjalanan dia selamat sampai tujuan, diberi kesehatan dan diberi berkah oleh Allah Ta'ala. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.